Selamat datang kembali semuanya. Teknologi surya jenis baru akan segera siap secara komersial, dan ini bisa mengubah lanskap energi global secara signifikan. Panel surya perovskite, yang menggunakan bahan kristal yang dikenal karena penyerapan cahaya dan mobilitas muatan listriknya yang luar biasa, kini memasuki tahap akhir pengembangan untuk penyebaran pasar massal. Tidak seperti panel berbasis silikon tradisional, perangkat perovskite dapat dibuat menggunakan proses suhu rendah dan substrat fleksibel, yang membuatnya lebih cepat dan lebih murah untuk diproduksi. Tim peneliti dan perusahaan rintisan di seluruh dunia telah menghabiskan dekade terakhir untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi panel ini. Prototipe terbaru telah mencapai tingkat konversi energi yang menyaingi atau bahkan melampaui sistem konvensional. Dengan jalur percontohan skala industri yang kini beroperasi di Eropa, Asia, dan Amerika Utara, peluncuran panel perovskite komersial dapat dimulai dalam 2 tahun ke depan. Jika berhasil, mereka dapat membawa tenaga surya ke aplikasi baru seperti jendela, permukaan melengkung, dan instalasi ringan. Panel surya perovskite bekerja dengan prinsip yang mirip dengan perangkat fotovoltaik tradisional tetapi dengan struktur material yang sangat berbeda. Inti dari panel ini adalah lapisan tipis kristal perovskite yang menyerap cahaya dan menghasilkan muatan listrik. Ketika sinar matahari mengenai lapisan perovskite, foton-foton akan menggairahkan elektron, menciptakan pasangan lubang elektron yang bergerak melalui material. Proses ini sangat efisien karena perovskite memiliki koefisien penyerapan cahaya yang kuat. Artinya, ia dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik menggunakan lapisan yang sangat tipis. Hal ini memungkinkan produsen untuk menghasilkan panel yang ringan dan hemat biaya dibandingkan dengan silikon. Pembuatan panel perovskite melibatkan proses berbasis larutan, yang membutuhkan lebih sedikit energi dan lebih sedikit langkah daripada pembuatan wafer silikon. Prekursor cair dari bahan perovskite diendapkan ke substrat seperti kaca atau plastik fleksibel. Teknik seperti pelapisan putar, pelapisan celah cetakan, atau pelapisan semprot digunakan untuk membentuk lapisan tipis yang seragam. Lapisan-lapisan ini kemudian diberi perlakuan pemanasan terkontrol untuk membentuk struktur kristal perovskite. Karena proses ini berlangsung pada suhu yang relatif rendah, ini mengurangi biaya produksi dan memungkinkan penggunaan bahan yang tidak akan bertahan pada panas tinggi yang dibutuhkan untuk panel silikon. Lapisan pengangkut muatan adalah komponen penting dalam sel surya perovskite, memastikan bahwa elektron dan lubang dikumpulkan secara efisien dan diarahkan ke elektroda. Biasanya, lapisan titanium dioksida atau bahan sejenis diaplikasikan di bawah lapisan perovskite untuk memandu elektron. Sementara bahan organik atau oksida logam ditempatkan di atas untuk mengangkut lubang. Lapisan-lapisan ini direkayasa dengan cermat untuk memaksimalkan pergerakan muatan tanpa kehilangan energi. Ketebalan, komposisi, dan penyelarasan mereka disesuaikan dengan baik selama produksi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Salah satu keuntungan terbesar panel perovskite adalah kemampuannya untuk ditumpuk bersama teknologi surya lainnya. Lapisan perovskite sebenarnya bisa digabungkan dengan sel silikon tradisional untuk membentuk panel hibrida yang menangkap spektrum surya yang lebih luas. Dalam susunan ini, sel perovskite menyerap cahaya berenergi tinggi, sementara silikon menangkap panjang gelombang berenergi lebih rendah, yang menghasilkan keluaran energi keseluruhan yang lebih tinggi. Panel tandem semacam itu telah mencapai efisiensi laboratorium di atas 30%, yang melampaui bas teoretis silikon saja. Enkapsulasi adalah bagian penting dalam desain panel perovskite, karena bahan ini sensitif terhadap kelembaban dan oksigen. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, produsen menyegel lapisan aktif di antara film penghalang atau lapisan kaca yang melindungi dari kerusakan lingkungan. Bahan enkapsulasi canggih sedang dikembangkan untuk menjaga kinerja lebih dari 20 tahun, yang sebanding dengan masa pakai panel silikon. Lapisan pelindung ini juga harus transparan, fleksibel dan ringan untuk menjaga keunggulan teknologi perovskite. Desain elektroda adalah area fokus lain dalam pengembangan panel perovskite. Lapisan konduktif transparan, seperti indium timah oksida atau bahan alternatif seperti grafin, diterapkan agar cahaya dapat lewat sambil menghantarkan listrik. Di sisi berlawanan, elektroda reflektif atau logam mengumpulkan muatan dan melengkapi sirkuit. Para peneliti bereksperimen dengan mengganti bahan langka dan mahal dengan alternatif yang lebih murah dan melimpah tanpa mengorbankan kinerja. Inovasi-inovasi ini penting untuk membuat produksi skala besar menjadi terjangkau dan berkelanjutan.
Panel perovskit bisa dibuat di atas substrat fleksibel yang membuka kemungkinan untuk produksi gulungan ke gulungan, mirip seperti mencetak koran. Metode ini sebenarnya menggunakan lembaran plastik kontinu yang dilapisi dengan perovskit dan lapisan lainnya, yang kemudian dipotong menjadi panel individual. Manufaktur gulungan ke gulungan menjanjikan penurunan biaya per watt secara drastis dan memungkinkan aplikasi baru, seperti alas listrik portabel, tekstil terintegrasi surya, atau bahkan permukaan melengkung pada kendaraan dan bangunan. Fleksibilitas dan bobot ringan panel-panel ini juga membantu mengurangi biaya pengiriman dan pemasangan. Pengujian dan kontrol kualitas sangat penting untuk meningkatkan teknologi perovskit. Panel-panel ini diuji dengan uji penuaan yang dipercepat yang mensimulasikan paparan cuaca bertahun-tahun, termasuk perubahan suhu, sinar ultraviolet, dan tekanan mekanis. Sensor dan peralatan pemantau melacak setiap penurunan output atau perubahan dalam struktur material. Berdasarkan hasil ini, produsen dapat menyesuaikan komposisi kimia perovskit atau meningkatkan teknik enkapsulasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa panel komersial memenuhi standar kinerja internasional dan bersaing langsung dengan produk silikon. Integrasi dengan sistem tenaga yang ada cukup mudah untuk panel perovskit. Mereka menghasilkan listrik arus searah, yang dapat diubah menjadi arus bolak-balik menggunakan inverter standar. Dan karena dapat diproduksi dalam berbagai bentuk dan ukuran, mereka dapat disesuaikan untuk instalasi tertentu, mulai dari susunan atap hingga sistem fotovoltaik terintegrasi bangunan. Konektor listrik dan kotak sambungan ditambahkan selama proses perakitan akhir, membuatnya kompatibel dengan infrastruktur surya konvensional. Kemudahan integrasi ini mengurangi hambatan mas pasar dan mempercepat adopsi setelah produksi ditingkatkan. Salah satu kemungkinan pengembangan teknologi surya perovskit di masa depan adalah penciptaan sel surya yang sepenuhnya transparan yang dapat diintegrasikan ke dalam jendela dan fasad kaca. Panel transparan atau semi-transparan ini akan memungkinkan bangunan menghasilkan listrik tanpa mengubah penampilan atau mengurangi cahaya alami. Para peneliti sedang berupaya menyesuaikan celah pita dan struktur material perovskit untuk secara selektif hanya menyerap panjang gelombang cahaya tertentu, sementara membiarkan cahaya tampak melewatinya. Hal ini akan memungkinkan untuk mengubah seluruh gedung pencakar langit menjadi pertanian surya vertikal tanpa memengaruhi estetika mereka. Integrasi panel tersebut ke dalam kaca arsitektur dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas surya perkotaan dan berkontribusi pada pengembangan bangunan yang mandiri energi. Arah lain yang menjanjikan adalah menggabungkan sel surya perovskit dengan sistem penyimpanan energi dalam satu perangkat. Dengan menanamkan baterai film tipis atau superkapasitor di dalam struktur panel yang sama, unit surya di masa depan dapat mengumpulkan dan menyimpan listrik secara langsung. Ini akan sangat berguna untuk instalasi off-grid atau aplikasi bergerak di mana akses konstan ke sinar matahari tidak terjamin. Sifat bahan perovskit yang ringan dan fleksibel membuatnya cocok untuk digunakan pada drone, satelit, atau kendaraan listrik yang membutuhkan sumber daya yang ringkas. Para peneliti juga sedang menjajaki lapisan perbaikan otomatis dan material pintar yang dapat secara otomatis memperbaiki retakan mikro atau menolak debu, yang semakin memperpanjang daya tahan dan kegunaan panel perovskit generasi berikutnya. Kalau panel surya perovskit masuk pasar seperti yang diperkirakan, mereka bisa jadi elemen dasar di sistem energi terbarukan generasi berikutnya. Biaya produksinya yang rendah, ringan, dan mudah disesuaikan, akan membuatnya cocok untuk instalasi bergerak, kain pintar dan aplikasi di daerah terpencil di negara berkembang. Di pusat kota, versi semi-transparan bisa langsung digabungkan ke bahan bangunan, mengubah fasad dan jendela jadi sumber listrik. Kecocokannya dengan teknologi surya yang sudah ada juga memungkinkan desain panel tandem yang bisa menghasilkan lebih banyak energi dari luas yang sama. Seiring dengan matangnya metode produksi dan meningkatnya stabilitas, perovskit bisa mengurangi ketergantungan global pada silikon dan memperluas rantai pasokan surya. Persetujuan peraturan, kepercayaan investor, dan kesiapan infrastruktur akan menentukan kecepatan adopsi. Kalau semua faktor selaras, panel-panel ini mungkin akan memainkan peran penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi bertenaga surya yang terdistribusi dan fleksibel. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.